Oke, udah lama banget gua nggak ngebahas per tablet-tabletan. Kali ini gua beli sebuah tablet yang menurut gua kepake banget buat gua secara pribadi. Ya, buat tambah nambah device gua lah. Jadi ya udahlah, kita unboxing dulu. Gua unboxing dulu sebelum gua ngebacot gegibah terhadap tablet yang satu ini. Ini adalah salah satu barang murah meriah, tapi menurut gua ya lumayan worth it lah yang satu ini. Oke, ini adalah video first impression ya. Jadi gua belum nyoba secara detail, lebih ke opini pribadi gue saat megang pertama kali ya. Dan tadi tuh video unboxing ASMR ala-ala yang udah lama nggak gua buat, boy. Ini mengingatkan akan iPad gua, iPad mini 6 kalau nggak salah ya, yang harga 7 juta 8 juta dulu gue beli second ya. Tapi ini mirip banget anjir. Tapi dengan harga yang lebih murah ya. Dan kalau gue lihat dari apa yang didapat, ini sebenarnya udah oke punya dengan harga yang gue beli ya. Under 2 juta gue suruh orang buat beli, soalnya sama ongkir gue gak tahu berapa lah. Tapi under 2 juta kalau gak salah nih harganya. Seingat gue, kayak pasti sih. Nah untuk warnanya di sini gue pilih warna Sipukima color hijau ya. Jadi warnanya sebenarnya bukan warna pilihan yang the best, tapi ya daripada grey atau hitam kalau nggak salah ya pilihannya, ya udah mendingan Sipukima color hijau ini warna green. Sini ada tulisan 8 megapiksel, bukan 80 ya, 8.0 megapiksel. Dan kameranya gue udah coba ya, ini karena videonya lebih ke dubbing, gue udah coba lumayan oke. Cuman buat video rada patah dikit. Maklum lah tablet. Untuk bagian bawahnya ini ada jack audio, ada lubang buat type C-nya, dan ada lubang speaker. Untuk lubang speakernya ini dia kanan kiri ya kalau lu makainya secara miring gitu, dan ada tulisan Dolby Atmos, boy. Nah, untuk hasil suara speakernya nanti gue sedikit cerita tipis-tipis lah di akhir video. Karena ini gue pengen kasih lihat dulu first impression gue terhadap bentuk yang ada di tablet ini beserta apa yang didapat. Untuk chargeran sendiri menurut gue ini udah cukup untuk sebuah tablet harga murah ya. Gue gak bisa komplain masalah adaptor. Ya meskipun mau 5 watt, 10 watt, under 20 watt, whatever lah, terserah. Bagi gue kalau brand itu udah ngasih adaptor itu udah bonus sih menurut gue ya. Karena rata-rata kita beli flagship aja udah gak ada adaptornya. Tapi gue lihat banyak orang yang mengeluhkan kenapa adaptornya cuma segitu-segitu watt ya. Kenapa yang gak puluhan-puluhan watt kayak ini 67 watt ya kan. Sebenarnya gini men, kalkulasinya itu tabletnya jatuhnya jadi bukan tablet murah ya. Redmi bisa jual under 2 juta itu bukan karena semata-mata nggak bisa ngasih adaptor kayak gini. Kalau dia ngasih adaptor segede ini, otomatis dia tuh ngebudgeting juga buat kabelnya. Itu yang pertama. Otomatis dia ngebudgeting juga buat Type-C port yang ada di tabletnya. Bahannya materialnya beda, fleksibelnya juga diganti. Yang lebih support arus lebih besar. Otomatis biaya produksinya mahal ya. Ini bukan masalah kenapa nggak langsung dikasih aja yang 67 watt, 30 atau 40 watt. Nggak bisa kayak gitu. Ada hitung-hitungannya. Oke, sekarang kita ke tabletnya. Kalau buat ke tabletnya ini first impression gue terhadap layarnya ini nothing special ya, nothing special. Gue ngerasa, tapi kalau dilihat dengan harganya dibandingkan dengan iPad mini gue ya, menurut gue ini udah oke punya ya, karena nggak terlalu beda. Displaynya tuh nggak terlalu beda. Kalau ngomongin display dari si Redmi yang satu ini, Redmi Pad SE ini mengingatkan gua akan layar di produk Poco yang masih pakai panel IPS. Yang dimana
Menurut gue mungkin bedanya sama Poco itu, Poco yang gue kasih lihat ini adalah Poco X3 Pro, itu di nits-nya aja di 450. Gue belum lihat ya secara spek ya tablet ini nits-nya berapa, tapi kayaknya under 450 sih menurut gue ya. Karena gue udah coba cerah-cerahin, tapi ya gue rasa kayak beda-beda tipis sih. Kayaknya lebih cerah dikit sih Poco ini. Tapi feel-nya ini layarnya tuh benar-benar kayak layar yang ada di Poco ini. Kayak nggak ada beda sama sekali mulai dari tuningan warnanya, terus yang gue rasain terhadap icon-iconnya, sama icon yang ada di Poco dengan yang ada di Redmi Pad SE ini itu mirip. Jadi kalau lu pakai handphone kayak Poco yang layar IPS gitu, terus lu pakai tablet ini feel-nya sama. Apa ya, kualitasnya mirip-mirip gitu. Kayak nggak ada yang di spesialin meskipun produk baru, tapi ya udah lu dapatnya tuh space lebih besar aja di layarnya ya kan. Dan ini kalau ditanya sensitivitasnya gue belum nyoba, tapi intinya kalau buat warnanya, colornya ini mirip banget sama Poco ya. Nah, balik lagi ke layarnya. Layarnya ini setelah gue coba pakai again karena ini video dubbing, gue jadi bisa bercerita sedikit ya. Jadi waktu gue ngedubbing video ini gue udah pakai tablet ini sekitar hampir 1 jam lah. Dan sekarang ngomongin layar itu menurut gue nothing problem. Oke, gue lumayan suka. Alasan gue beli tablet ini, alasan gue yang pertama adalah Redmi Pad SE ini menurut gue value for money-nya dapat yang pertama. Alasan gue yang kedua adalah gue tuh konsep channel gue lebih cenderung beli gadget-gadget 1 juta gitu. Kalau ada yang murah-murah terus gue rasa masuk gitu, gue sikat ya kan. Nah ini kalau dilihat dari speknya, ini alasan ketiga ya. Speknya juga lumayan, Antutunya 270 menurut gue udah lebih dari cukup buat cuman scrolling atau nonton YouTube ya. Dan baterainya ini gede banget 8000 mAh. Nah, jadi ada beberapa poin yang gue sebutin tadi. Layarnya 11 inci IPS ya. Menurut gue gak terlalu peduli layarnya. Selagi dikasih brightness-nya oke, tuningan warnanya nampol. Terserah mau IPS, mau OLED, AMOLED. Ya, tapi di layar di harga under 2 juta gak mungkin juga dikasih AMOLED ya. Boncos. Jadi menurut gue ini udah lebih dari cukup. Kalian bisa pause dulu buat ngeliat spek ya. Chipsetnya, capacity baterainya ini semuanya menurut gue udah pas banget, nget. Gue nggak bisa komplain di sini. Dan gue juga udah coba buat main PUBG ya nggak terlalu oke, tapi masih bisa gitu. Dan alasan yang berikutnya adalah tablet ini dari Redmi ya, makanya gue beli. Ya kalau mungkin merek-merek lain gue belum ada niatan buat beli. Alasan berikutnya gue beli tablet ini karena ada embel-embel tulisan Dolby Atmos-nya ini. Dan ya kayak yang gue bilang di menit-menit sebelumnya, gue bakal cerita hasil suaranya gimana. Setelah gue coba pakai buat nonton bokep, nggak maksud gue nonton YouTube, yang gue rasain ini enak banget. Cuman memang gue agak komplain itu suaranya kurang kencang, itu aja sih. Tapi ini udah jauh enak. Buat nonton enak banget. Dan itu aja sih yang bisa gue gambarkan ke kalian semua mengenai Redmi Pad SE ini. Ya, I know this is a late review. Gue gak tahu nih late review, first impression atau apa. Ya cuman tadinya gue gak ada niatan beli, tapi kayak gue butuh buat nonton. Ya udahlah, sikat.